Film ini dibuka pada sebuah hari yang suram di wilayah terpencil bagian barat Amerika Serikat. Di sana, Carter, seorang petani yang juga mantan prajurit, sedang berusaha berdamai dengan istrinya, Mara, setelah pertengkaran hebat yang baru saja terjadi. Sementara itu, putra kecil mereka terlihat bermain riang di halaman rumah bersama anjing peliharaannya sambil membawa balon merah. Carter sendiri hanya duduk santai menikmati birnya, sampai sang anak sempat tersandung serpihan logam yang berserakan di tanah. Melihat lahan di sekitar rumah yang dipenuhi puing dan bongkahan batu, Mara kembali mengingatkan Carter agar segera membersihkannya karena sudah terlalu lama dibiarkan berantakan. Namun Carter tetap menganggap hal itu sepele dan memilih menundanya. Adegan ini kemudian ditutup dengan balon merah sang anak yang perlahan terbang ke langit. Setelah itu, cerita langsung melompat ke sebuah batu nisan milik putra mereka, yang menandakan bahwa beberapa waktu setelah kejadian tadi, sang anak meninggal akibat tertimpa bongkahan batu yang sebelumnya dibiarkan Carter begitu saja. Sejak saat itulah Carter terus dihantui rasa bersalah dan menganggap kematian putranya sepenuhnya merupakan kesalahannya sendiri. Beberapa waktu kemudian, film memperkenalkan seorang gadis kecil bernama Isabel. Ia selalu membawa kamera tua peninggalan orang tuanya karena memotret membuatnya merasa aman. Pada hari itu, Roger, kekasih bibinya, mengajaknya berziarah ke makam kedua orang tuanya untuk mengenang hari jadi mereka. I'm serious about not taking any pictures, Bird. So we remember Creighton for what he accomplished and will all... Father? Saat berada di area pemakaman, Isabel melihat sebuah prosesi pemakaman sederhana yang hanya dihadiri seorang wanita parubaya, seorang pengawal pribadi, dan seorang pendeta. Namun suasana mendadak berubah mencekam ketika suara tembakan memecah keheningan. Sang pendeta langsung roboh tertembak, disusul pengawal yang tewas bahkan sebelum sempat bereaksi. Dari balik pepohonan muncul seorang pembunuh bayaran bertubuh tinggi yang mengenakan mantel hitam panjang dan topeng. Ia berjalan mendekati wanita itu, lalu membuka topengnya dan sengaja memperlihatkan wajahnya sebelum menghabisinya. Meski wanita tersebut sempat memohon dan mencoba bernegosiasi, sang pembunuh menjelaskan bahwa targetnya telah menentang orang yang salah. Karena wajahnya sudah terlanjur terlihat, wanita itu pun dipastikan tidak akan dibiarkan hidup. Tanpa disengaja, Isabel menjadi satu-satunya saksi pembantaian itu. Dalam keadaan ketakutan, ia terus memotret hingga berhasil menangkap wajah sang pembunuh saat pria itu menguburkan para korban beserta senjata yang digunakannya. Isabel kemudian berlari mencari Roger, tetapi Roger ternyata juga sedang mencarinya hingga tanpa sadar justru tiba di lokasi pembunuhan. Teriakannya yang memanggil Isabel malah menarik perhatian si pembunuh bayaran. Isabel sempat berusaha memperingatkannya, tetapi semuanya sudah terlambat. Roger pun ikut dihabisi secara brutal. Setelah mendengar cerita Isabel, pembunuh itu melihat kamera yang tergantung di leher gadis tersebut dan langsung memutuskan untuk membunuh Isabel juga, karena ia memang tidak pernah membiarkan saksi hidup. Isabel yang ketakutan terus berlari sampai akhirnya tiba di rumah Carter. Saat itu, Carter masih dihantui rasa bersalah atas kematian putranya. Ia bahkan hampir menyelesaikan surat penyesalan untuk Mara ketika tiba-tiba mendengar jeritan minta tolong dari Isabel. Carter segera keluar rumah untuk menolongnya. Namun, dari kejauhan pembunuh bayaran itu langsung menembak kaki Carter. Meski terluka, Carter masih sempat menarik Isabel masuk ke dalam rumah, mengambil 2 butir peluru senapan, lalu membawanya bertahan di lantai atas. Sesaat kemudian, pembunuh itu mendobrak pintu rumah. Namun Carter lebih dulu melepaskan tembakan hingga mengenai perut lawannya. Kini keduanya sama-sama terluka dan saling berlindung sambil terus berbalas tembakan. Dari cara Carter mengenali jenis senjatanya, pembunuh itu langsung menyadari bahwa lawannya memiliki latar belakang militer. Ia bahkan sempat memeriksa selongsong peluru milik Carter dan mengetahui bahwa Carter menggunakan senapan kaliber 20 gauge yang tetap mematikan dalam jarak dekat. Sejak saat itu, pertarungan berubah menjadi duel strategi yang sangat menegangkan. Carter sempat mencoba menggertak dengan mengatakan bahwa ia akan memanggil polisi. Namun pembunuh itu tahu telepon rumah tidak berfungsi dan bahkan berhasil menemukan ponsel Carter di lantai bawah.
Tujuan utama pembunuh bayaran tersebut sebenarnya hanyalah mendapatkan Isabel, karena gadis kecil itulah satu-satunya saksi yang telah melihat wajahnya. Ia terus menekan Carter dengan ancaman, bujukan, dan memanfaatkan kondisi Carter yang semakin banyak kehilangan darah. Meski begitu, Carter tetap menolak menyerahkan Isabel. Setelah itu, Carter meminta Isabel mengambil kotak P3K, beberapa bohlam lampu, dan sebuah handuk. Seusai mengobati luka mereka seadanya, Carter menghancurkan bohlam-bohlam tersebut, lalu menaburkan pecahan kacanya di sepanjang tangga agar pembunuh itu tidak bisa menyelinap tanpa menimbulkan suara. Name's Carter Green. This is my house. And so I'm still breathing. You ain't gonna harm a hair on this child's head. Bullet do you have? Just the one. Don't worry at all. He doesn't know that. Walaupun begitu, kondisi Carter sebenarnya sangat kritis karena ia hanya memiliki satu butir peluru terakhir. Beruntung lawannya tidak mengetahui hal tersebut. Mereka juga tidak memiliki jalan keluar karena Carter tidak mungkin melompat dari jendela dengan kondisi kaki yang terluka parah. Di tengah situasi itu, Isabel bercerita bahwa kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan tragis, dan cerita itu membuat Carter kembali teringat pada kematian putranya sendiri. Tiba-tiba Isabel teringat bahwa ia sempat memotret wajah pembunuh tersebut. A picture of him without his mask on. Does he know that? I think so. Mendengar hal itu, Carter segera mengambil gulungan film, membungkusnya dengan plastik kedap air, lalu menyuruh Isabel menyembunyikannya di dalam tangki air toilet agar tetap aman. Sementara itu, pembunuh bayaran tersebut menggeledah rumah Carter dan menemukan foto keluarganya. Ia sengaja mengejek Carter dengan membahas istrinya demi memancing emosinya. Setelah mengetahui bahwa Carter adalah mantan prajurit, pembunuh itu mengaku bahwa dirinya juga seorang veteran dan bahkan mengklaim memiliki seorang putri yang seusia Isabel. Namun ketika kebohongan dan ancamannya tidak berhasil menggoyahkan Carter, ia mulai mengancam akan membakar seluruh rumah sampai habis. Sejak saat itu, pertarungan psikologis di antara keduanya pun mencapai puncaknya. You a soldier boy. Damn well there's a decent chance that film will survive a fire for the cops to find. I'm gonna break you into a million pieces, motherfucker. A million tiny fucking pieces. Di tengah kebuntuan itu, pembunuh bayaran dengan yakin mengatakan bahwa Carter tidak akan mampu bertahan lama dengan luka tembak di kakinya. Sementara luka yang ia alami sendiri hanyalah luka ringan. Carter membalas dengan tenang bahwa lukanya juga hanya luka daging, sehingga sekarang mereka tinggal menunggu siapa yang akan tumbang lebih dulu. Pembunuh itu lalu kembali mengancam akan membakar rumah beserta Carter di dalamnya. Namun Carter segera membalikkan keadaan dengan mengungkapkan bahwa gulungan film yang berisi foto wajah pembunuh sebagai bukti pembantaian di pemakaman telah dibungkus dalam kantong plastik kedap air dan disembunyikan di bawah air. Artinya, sekalipun rumah itu dibakar habis, barang bukti tersebut tetap akan selamat dan pada akhirnya bisa ditemukan polisi. Mendengar hal itu, pembunuh bayaran langsung kehilangan kesabaran dan bersumpah akan menghancurkan Carter. Sementara itu, tidak jauh dari sana, seorang polisi muda yang sedang berpatroli melihat dua kendaraan terparkir di dekat area pemakaman. Karena penasaran, ia memutuskan untuk memeriksa lokasi itu sendirian tanpa melapor kepada rekannya. Sesampainya di sana, ia menemukan prosesi pemakaman yang terhenti secara misterius, dan hal itu membuatnya semakin curiga. Di sisi lain, di rumah Carter, pembunuh bayaran tadi menemukan surat yang terjatuh dari saku Carter. Ia membacanya dengan nada mengejek. Surat itu berisi penyesalan Carter kepada Mara. Dalam surat tersebut, Carter mengakui bahwa keputusan istrinya untuk meninggalkannya memang benar, dan ia menyalahkan dirinya sendiri atas kematian putra mereka. Carter juga berharap suatu hari nanti Mara bisa memaafkannya. Mendengar isi surat itu, Carter kembali dihantui kenangan saat bongkahan batu yang seharusnya ia singkirkan justru merenggut nyawa putranya. Pembunuh itu lalu menyadari bahwa surat tersebut sebenarnya lebih mirip surat bundir, dan ia pun mengejek Carter agar sekalian saja mengakhiri hidupnya. Padahal sebelum Isabel datang meminta pertolongan, Carter memang sempat berniat untuk bundir. Namun kehadiran gadis kecil itu justru memberinya alasan untuk tetap bertahan hidup. Karena gagal menyelamatkan putranya sendiri, Carter kini bertekad melindungi Isabel apapun risikonya. Sure is a whole lot of apologies. Exactly how many kids did you get killed? Your eyes never hid the truth. You need to go ahead on and give in to the beast. Tepat setelah Carter dan Isabel saling menguatkan, pembunuh itu kembali melepaskan dua tembakan secara acak untuk terus menekan mereka. Pada saat yang sama,
polisi muda yang sebelumnya memeriksa area pemakaman akhirnya mendengar suara tembakan dari arah rumah Carter. Tanpa meminta bala bantuan, ia langsung memacu mobil patroli menuju lokasi. Sementara itu, lampu rumah Carter mulai berkedip karena bahan bakar generator hampir habis. Carter sadar, jika listrik padam, maka akan jauh lebih sulit baginya menghadapi pembunuh tersebut. Karena itu, ia pun menjalankan rencana terakhirnya, yaitu menyuruh Isabel melarikan diri melalui jendela. Awalnya Isabel menolak meninggalkannya, tetapi setelah terus dibujuk, ia akhirnya berhasil naik ke atap rumah. Tepat pada saat itu, polisi muda tadi tiba di lokasi kejadian. Pembunuh bayaran yang mendengar suara mobil segera mengenakan topengnya kembali. Begitu polisi mengetuk pintu, pembunuh itu langsung menembaknya hingga roboh. Di saat yang bersamaan, Isabel tanpa sengaja menginjak sebuah peti hingga menimbulkan suara keras. Pembunuh itu sempat melihat Isabel dan langsung mengejarnya, tetapi senjatanya ternyata sudah kehabisan peluru. Isabel pun berhasil masuk kembali ke dalam rumah. Setelah itu, pembunuh bayaran menghampiri polisi yang masih berusaha meraih senjatanya, lalu memukul kepalanya dengan gagang pistol sampai pingsan. Seusai menyembunyikan mobil patroli di dalam hanggar, Carter tiba-tiba muncul di balkon dan mengarahkan senapan kaliber 20 gauge ke arah pembunuh tersebut sambil memerintahkannya untuk meninggalkan rumah. You got to be the most merciful man I ever met. Hey, little lady. Namun pembunuh itu tahu bahwa senapan Carter memiliki jangkauan terbatas. Ia juga menyadari, jika Carter benar-benar masih memiliki banyak peluru, seharusnya ia sudah menembak sejak tadi. Karena itu, pembunuh tersebut malah balik mengarahkan pistolnya, sehingga Carter terpaksa mundur kembali ke dalam rumah. Tak lama kemudian, pembunuh bayaran itu mengikat polisi muda yang terluka di sebuah kursi, lalu menghancurkan jari-jarinya satu persatu dengan palu. Sambil mendengar jeritan kesakitan polisi tersebut, ia kembali menuntut Carter agar menyerahkan Isabel beserta gulungan film. Namun Carter tetap menolak, karena ia yakin pembunuh itu memang hanya mencari alasan untuk membunuh siapapun yang ada di sana. Tanpa ragu, pembunuh tersebut akhirnya mengeksekusi polisi muda itu dan mengirimkan jasadnya sebagai ancaman bagi Carter. Hold on. I got something here for you. I lost the stomach for the hard stuff. Setelah beberapa menit suasana berubah sunyi, Carter mulai curiga karena ia tak lagi mendengar suara apapun dari lantai bawah. Ia lalu berpura-pura menyerah dengan mengatakan bahwa ia akan menyerahkan Isabel asalkan pembunuh itu pergi setelahnya. Namun karena tidak mendapat jawaban, Carter pun sadar bahwa lawannya sudah tidak lagi berada di lantai bawah. Sebelum memeriksa keadaan, Carter meminta Isabel mengunci diri di dalam kamar mandi demi keselamatannya. Setelah itu, ia perlahan menuruni tangga dengan sangat hati-hati hingga akhirnya menemukan sepasang sepatu bot milik pembunuh bayaran tergeletak di lantai. Saat melanjutkan pencarian, Carter menyadari bahwa pembunuh itu menggunakan sebuah tangga untuk naik ke lantai atas dan sengaja melepas sepatunya agar bisa bergerak tanpa suara. Sementara itu, Isabel yang masih memegang kamera peninggalan orang tuanya mendengar langkah kaki mendekat. Ia pun memanggil nama Carter untuk memastikan siapa yang datang. Pembunuh tersebut terus berjalan menuju tempat persembunyiannya. Namun sebelum sempat mencapai Isabel, Carter tiba-tiba muncul dari belakang dan mendorongnya hingga terjatuh ke tangga yang telah dipenuhi pecahan kaca. Tubuh pembunuh itu kembali terluka akibat serpihan kaca, sementara Carter memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejeknya. Meski begitu, pembunuh tersebut tetap belum berhasil mendapatkan gulungan film yang selama ini ia incar. Karena mulai kehabisan kesabaran, ia kembali berniat membakar rumah. Akan tetapi, saat melihat ponsel milik Carter, ia membatalkan rencana itu dan memilih menyusun siasat baru. Menjelang malam, keduanya kembali terlibat percakapan. Carter bertanya bagaimana seseorang bisa berubah menjadi pembunuh berdarah dingin seperti dirinya. Pembunuh itu pun mengakui bahwa membunuh memang terasa sulit pada awalnya, tetapi lama-kelamaan hal itu menjadi sesuatu yang biasa. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak membunuh demi kesenangan, melainkan demi uang dan tuntutan pekerjaan. Sebelum mengakhiri percakapan, ia mengatakan bahwa ketika seseorang berubah menjadi monster, maka perlahan ia akan kehilangan rasa sakitnya sebagai manusia. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Pembunuh bayaran itu membuka pintu dan memberitahu Carter bahwa ada seorang tamu yang datang. Carter pun sangat terkejut saat mendengar suara istrinya, Mara. Rupanya,
Pembunuh tersebut telah menggunakan ponsel Carter untuk menghubungi Mara dan berpura-pura menjadi temannya. Karena itulah Mara datang, sebab ia mengira Carter sedang mabuk dan membutuhkan pertolongan. Setelah Mara tiba, pembunuh itu langsung mengancam akan membunuhnya jika Carter tidak menyerahkan Isabel beserta gulungan film. Menyadari dirinya tidak punya banyak pilihan, Carter lalu menghampiri Isabel yang ketakutan, menyerahkan senapannya, dan memintanya menembak jika pembunuh itu naik ke lantai atas. Setelah membawa sebilah pisau, Carter pun turun untuk menghadapi lawannya secara langsung. I'm sorry I got you into this. Oh, speak up, darling. You told me you were drinking. I was worried about you. You heard? Carter! Dengan tenang, Carter mengatakan bahwa Isabel sedang menunggu di lantai atas sambil membawa senapan. Ia lalu memohon agar pembunuh itu menghentikan semua ini, pergi dari rumah tersebut, dan membiarkan mereka kembali menjalani hidup masing-masing. Namun pembunuh itu justru mengakui bahwa semua cerita tentang dirinya, termasuk pengakuan bahwa ia memiliki seorang putri, hanyalah kebohongan untuk mempermainkan perasaan Carter. Carter kembali memohon agar mereka semua dibiarkan hidup, karena Isabel belum pernah benar-benar melihat wajahnya dengan jelas. Akan tetapi, pembunuh itu menegaskan bahwa Carter sudah melihat wajahnya, sehingga tidak ada alasan lagi untuk membiarkan mereka tetap hidup. Ia pun kembali mengancam akan membunuh Carter jika Isabel tidak segera turun. Di luar dugaan, Isabel justru memberanikan diri menuruni tangga sambil mengarahkan senapan ke arah pembunuh tersebut. Pada saat yang sama, lampu rumah mulai berkedip karena generator hampir kehabisan bahan bakar. Memanfaatkan gangguan itu, Carter langsung menerjang lawannya dan berkali-kali menusukkan pisau ke lehernya. Tepat ketika listrik padam, terdengar letusan senjata di tengah kegelapan. Sementara Mara berlari keluar untuk menghubungi layanan darurat, Isabel tetap bertahan di dalam rumah. Ia mencoba mengakhiri semuanya dengan menarik pelatuk senapan ke arah pembunuh tersebut. Tetapi senjata itu tidak meledak. Sejak awal, Carter dan Isabel memang hanya berharap peluru terakhir itu gagal ditembakkan. Kini pembunuh bayaran tersebut masih sanggup mengangkat pistolnya dan mengarahkannya kepada Isabel. Namun gadis kecil itu tetap berdiri tegar dan bahkan menantangnya untuk segera menembak. Di luar dugaan, pembunuh tersebut justru mengurungkan niatnya. Dalam hembusan napas terakhirnya, ia mengatakan bahwa dirinya bukanlah monster, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan semua kekejian itu demi menghidupi keluarganya. Setelah mengucapkan hal tersebut, ia pun akhirnya meninggal akibat luka-lukanya. Setelah semuanya berakhir, Isabel menghampiri Carter yang terluka parah. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan kedua orang tuanya, Isabel tersenyum tanpa lagi bersembunyi di balik kameranya. Dengan penuh rasa syukur, ia mengucapkan terima kasih karena Carter telah menyelamatkan hidupnya. Carter kemudian menjawab bahwa sebenarnya ia justru sedang membalas kebaikan Isabel. Karena jika gadis kecil itu tidak datang meminta pertolongan pada hari itu, kemungkinan besar ia sudah mengakhiri hidupnya sendiri. Pada akhirnya, kisah ini menunjukkan bahwa dua orang yang sama-sama berada di titik terendah dalam hidup mereka justru dipertemukan oleh takdir dan berhasil saling menyelamatkan. Film ini mengajarkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu. Carter yang selama bertahun-tahun hidup dalam rasa bersalah akhirnya menemukan kembali tujuan hidupnya ketika memutuskan melindungi Isabel. Dari kisah tersebut, kita belajar bahwa masa lalu tidak harus selalu menentukan masa depan seseorang. Selain itu, film ini juga menunjukkan bahwa keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut, melainkan tetap memilih melakukan hal yang benar meski sedang diliputi ketakutan. Carter tetap mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan seorang anak yang bahkan baru dikenalnya. Film ini juga mengingatkan bahwa keputusan kecil yang terus ditunda bisa berakibat sangat besar. Penyesalan Carter karena tidak segera membersihkan lahannya menjadi bukti bahwa kelalaian terhadap hal-hal sederhana dapat membawa konsekuensi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Di sisi lain, kehadiran Isabel membuktikan bahwa harapan bisa datang dari tempat yang tidak terduga. Ketika seseorang merasa hidupnya telah berakhir, terkadang justru hadir seseorang yang memberinya alasan untuk bangkit dan terus melangkah. Pesan moral dari film ini adalah, seberat apapun penyesalan yang kita miliki, kita memang tidak bisa mengubah masa lalu. Namun kita selalu memiliki kesempatan untuk melakukan hal yang benar di masa sekarang, sekaligus menjadi alasan keselamatan bagi orang lain.